Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafiz Khairi dengan NIM 25170528020001. Saya merupakan mahasiswa Prodi Teknik Informatika semester 2, dan pada video ini saya akan membahas soal UTS, ujian tengah semester Matematika Diskrit. Oke, kita lanjut. Kita langsung saja ke soal bagian A, poin A1. Di sini kita akan mendefinisikan proposisi dan juga kita akan menuliskan notasi logikanya dari keempat aturan yang ada pada tabel if then ini. Oke, kita langsung masukin saja sini. Oke. Ini adalah definisi proposisi dari tabel aturan if then. Di sini P itu sama dengan kartu valid, kemudian Q adalah pin benar, R akses rekening, S salah pin lebih dari 3 kali, T blokir kartu, U saldo kurang dari penarikan, kemudian V itu tolak transaksi, W itu penarikan lebih dari 5 juta, kemudian X jam malam, dan Y verifikasi SMS. Oke, ini adalah notasi logika dari keempat aturan yang ada pada tabel if then. Nah, di sini saya sudah membuat notasi logika dari keempat aturannya, ya. Jika kartu valid dan PIN benar, maka akses rekening. Nah, karena dia di sini jika kartu valid dan PIN benar, maka dia dikurungkan. Kartu valid dan PIN benarnya itu dikurungkan, ya, sehingga menjadi P dalam kurung P konjungsi Q. Nah, kenapa dia konjungsi? Karena dia menggunakan N atau dan bahasa Indonesianya. Nah, apabila dia itu OR, maka dia di sini disjungsi. Kemudian, karena dia di sini maka akses ke rekening dan akses ke rekening. Karena dia dan, maka dia implikasi ke R. Nah, begitu juga pada aturan 2, kita lihat jika salah PIN lebih dari atau sama dengan 3 kali, maka kartu diblokir. Jadi jika pinnya salah lebih dari atau sama dengan 3 kali, maka kartu diblokir. Jadi S itu pin salah lebih dari atau sama dengan 3 kali. Jadi T itu kartu diblokir, sesuai yang ini tadi ya, kartu blokir salah pin lebih dari atau sama dengan 3 kali, ya. Jadi dia implikasi. Begitu juga yang lainnya. Ini juga sama ya. Ini juga sama seperti aturan 1 ya. Dia pakai dan juga, di sini bukan OR, jadi dipakai N juga. Maka dia di sini konjungsi, dan juga maka verifikasi SMS. Jadi maka ya, maka itu dan. Jadi dia menggunakan implikasi. Jadi dalam kurung W konjungsi X diimplikasikan ke Y. Oke, di sini ya. Kita lanjut saja pada poin A2, tabel kebenaran aturan 1, dan kita jelaskan baris aktif dan vacuousnya. Jadi di sini baris aktif itu terjadi apabila ya kondisi if-nya itu terpenuhi. Nah, kondisi if yang mana? Kondisi if itu apabila tadi ya kartu valid dan pinnya benar. Nah, karena di sini dia kartunya valid, pinnya juga benar ya, Q itu pin benar, maka aktif. Nah, cara lihat aktifnya dari mana? Biar gampangnya kita lihat saja pada tabel yang kolom P konjungsi Q. Nah, apabila dia true berarti aktif, kalau false dia vacuous. Nih, vacuous. Nah, bila dia salah satu aja yang salah ya, entah itu Q-nya yang salah atau P-nya yang salah, maka dia vacuous. Dan begitu juga apabila keduanya juga salah, maka dia juga vacuous. Jadi dia baris akan aktif apabila tidak ada false di antara kondisi if-nya. Ya. Begitu. Oke, kita lanjut.
Oke, kita lanjut ke poin A3. Teman menulis aturan 4 sebagai P dan dalam kurung Q and R. Nah, ini benar atau salah? Salah, karena seharusnya proposisinya itu W, X, dan Y. Tetapi kalaupun proposisinya P, Q, dan R, itu tetap salah juga, karena ini tidak sesuai aturan ATM, ya, tidak sesuai aturan pada slide pertama. Ya, kemudian juga n-nya harus kondisinya itu harus di kiri. Jadi if-nya, kondisi if n-nya itu harus di kiri, bukan di kanan. Nah, lanjut. Contoh nilai yang hasilnya berbeda. Kalaupun di sini proposisinya itu P, Q, dan R, maka hasilnya berbeda. Bisa kita lihat ya. Apabila misalnya kita contohkan Q-nya itu false. Jadi di sini kita bikin P-nya itu true ya, true, Q-nya false, R-nya true. Nah, maka hasilnya true ya. Jadi T di n-kan dengan F, itu hasilnya F. Kemudian di-den-kan ya, atau diimplikasikan ke T, maka menjadi true. Nah, yang teman ini berbeda berbeda hasilnya. Hasilnya malah menjadi false. Oke, kita lanjut pada poin A4 ya. Di sini nasabah Ali, kartunya valid, pinnya benar. Kemudian narik uang 7 juta pukul 23 malam ya. Dan saldonya itu 10 juta. Aturan mana sajakah yang berlaku? Aturan yang berlaku itu 1 dan 4. Kenapa? Karena yang pertama kartunya valid ya. Kemudian pinnya benar, sehingga dia bisa mengakses ke rekening dia. Kemudian aturan 4 juga berlaku karena penarikan dia itu lebih dari 5 juta, yaitu 10 juta, dan juga dilakukannya jam malam, yaitu jam pukul 23, dan verifikasi SMS. Lanjut ke poin A5. Jika aturan 1 diubah n menjadi OR, apa dampaknya? Siapa yang dirugikan, dan jelaskan perbedaan operator lama dan baru. Oke. Dampaknya akses ke ATM akan menjadi lebih longgar karena hanya cukup salah satu yang benar, sementara aturannya harus keduanya benar, kartunya harus valid, pinnya benar. Nah, kemudian siapa yang dirugikan? Bank dan keamanan sistem, karena orang bisa akses walaupun rekeningnya itu salah ya, walaupun kartunya valid, pinnya salah, dia tetap bisa akses ke rekening apabila menggunakan operator yang OR begitu. Nah, ini operator lama dan baru ya. Itu tadi operator lama itu menggunakan n ya, menggunakan konjungsi yang dimana syaratnya harus keduanya benar, sementara OR cukup salah satu yang benar, sehingga menjadi rentan apabila menggunakan operator baru yang OR. Oke, lanjut pada bagian B, operasi himpunan ya. Kita di sini menentukan A gabungan B, A irisan B, A selisih dengan B, kemudian A komplement. Di sini A gabungan B yaitu kita gabungkan anggota dari himpunan A dengan anggota dari himpunan B. Kita gabungkan menjadi hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian A irisan B ini adalah anggota A yang juga ada di anggota B. Mana saja anggota A yang juga ada di anggota B? Yaitu 4 dan 5. Kemudian hasilnya 4 dan 5. Ya, karena 1, 2, 3 tidak ada di B. Dan juga 7, 8 tidak ada di A. Kemudian A selisih B ya adalah anggota A yang tidak ada di B. Anggota A yang tidak ada di B itu adalah 1, 2, dan 3. Hasilnya 1, 2, dan 3. Karena tidak ada di sini 1, 2, dan 3. Kemudian A komplement ya. A komplement ini berarti selain daripada anggota himpunan A, tetapi masih di dalam universe, yaitu 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke, kita lanjut pada poin B2, hitung A
gabungan B komplement dengan A komplement beririsan dengan B komplement. Apakah hasilnya sama? Hasilnya sama ya, ini sama 9 dan 10. Kemudian hukumnya apa? Hukumnya disebut hukum De Morgan ya. Kemudian mengapa masuk akal ya, karena A gabungan B itu berarti menggabungkan semua elemen yang ada di A dengan B. Nah, berarti apabila dikomplementkan, berarti hasilnya adalah anggota yang tidak ada pada gabungan tersebut, ataupun elemen yang tidak ada di A maupun B. Nah, kalau suatu elemen tidak ada di A maupun di B, ya maka elemen itu pasti ada di A komplement maupun B komplement, sehingga kedua logika tersebut hasilnya sama, hasil elemennya sama. Kita lanjut yang ke B3 ya, temukan C yang memenuhi C irisan A sama dengan disjoin ya, kemudian C irisan B tidak sama dengan disjoin, kemudian anggota C harus 2. Nah, di sini C irisan A sama dengan disjoin, berarti kita harus mencari anggota yang selain daripada anggota A. Nah, anggotanya boleh beririsan dengan B, boleh sama dengan B, karena di sini C irisan B itu tidak sama dengan disjoin. Dan kita harus mencari dua anggota. Nah, di sini anggota yang kita dapat itu 6 dan 7. Anggota lain ataupun jawaban yang lain yaitu ya ada lagi 68, 78, 69, 610, 79, 710, 89 dan 810. Berarti ini sama saja seperti kita mencari A komplement, tetapi harus 2 anggotanya. Oke, kita lanjut pada poin C1 ya, irisan 3 pasangan dan pasangan mana yang paling mirip. Ya, di sini Raffi dengan Siti ya, Raffi irisan Siti itu bahasa pemrograman favorit yang sama itu Java dan C++. Kemudian Raffi dan Tono itu Python dan Go. Dan yang terakhir Siti dan Tono ini tidak ada yang sama sehingga disjoin. Nah, pasangan mana yang paling mirip? Pasangan yang paling mirip adalah Raffi irisan Siti dan Raffi irisan Tono, karena keduanya memiliki dua bahasa yang sama banyaknya. Oke, kita lanjut pada poin C2. Di sini rekomendasi untuk satu user dari user termirip selisih ya, yaitu user 1 itu Raffi dan user yang termirip dengan dia itu Siti salah satunya. Nah, di sini diselisihkan, berarti Siti selisih dengan Raffi. Nah, selisih Siti dengan Raffi itu Ruby, Kotlin dan PHP, karena bahasa pemrograman ini tidak ada di Raffi ya, sehingga ini menjadi rekomendasi untuk si Raffi. Oke, kemudian yang B, gabungan 3 user ya plus U atau universe. Hasilnya adalah universe ya, yaitu Python, Java, C++, JavaScript sampai Dart, dan jumlah elemennya itu adalah 11. Oke, kita lanjut pada poin C3 ya, yang A dulu. Apakah ada pasangan disjoin dan buktikan. Nah, di sini pasangan disjoin itu ada pada Siti dan Tono karena mereka berdua tidak memiliki kesamaan favorit bahasa pemrograman. Oke, kita lanjut yang B, dampaknya untuk rekomendasi ya. Dampaknya ya, sistem tidak bisa menemukan kemiripan ya, sistem tidak menganggap mereka ini mirip ya, dan juga sistem tidak bisa memberikan rekomendasi walaupun minatnya sama-sama programmer. Oke, lanjut pada poin C, apa kelemahan kolaboratif filtering berbasis irisan ya. Kelemahannya ya, sistem hanya bisa melihat kesamaan item yang sama persis dan tidak dianggap tidak ada hubungan apabila tidak ada item yang sama. Kemudian contoh irisan yang sebenarnya cocok ya, ini contoh irisannya ya, user A itu menggunakan Photoshop dan Illustrator, user B menggunakan Figma dan Canva. Tetapi apabila diiriskan, dicari apakah mereka menggunakan software yang sama,
ya hasilnya disjoin, tidak ada, walaupun mereka sama-sama editor ataupun desainer. Ya mungkin itu saja dari saya ya, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.